Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jauh salam selalu berlimpah barokah, rezeki yang selalu bertambah-tambah, menjadikan keluarganya sakinah mawaddah rahmah, anak keturunan saleh dan solehah. Yang belum berangkat ke Mekah, mudah-mudahan insyaallah habis acara tasyakur ini bisa berangkat ke Mekah Madinah. Pulang dari Mekah Madinah pada bisa beli tanah, syukur-syukur pada meningkat rumah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Sugianto beserta Ibu Sumati, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya yang saya hormati yaitu saudara Ibtu Brian Ustazah dan Profa STRK MSI, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati saudari Regina Alifah Awardi, putri pertama dari Bapak Pembesar Dr. Regina Awardi SHMSI, beserta ibu dan keluarga besar, semoga diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para tamu undangan, para asatidz, guru-guru kita yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya, terkhusus sahabat saya Ustaz Sahri, juga orang tua kami Bapak RW yang hadir, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita dapat bersama-sama silaturahim, bermuajahah dalam rangka tasyakur bi ni'mah menjelang pernikahan calon pengantin yang berbahagia. Tentunya semoga pertemuan kita selalu bertambah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, juga mudah-mudahan pertemuan yang memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah perlihatkan ayatnya melalui bagaimana yang namanya manusia. Allah ciptakan pasangan-pasangan, ada laki, ada perempuan, dan setiap manusia itu sudah digariskan oleh Allah, sudah ditetapkan bahwa ketika memang itu yang namanya jodohnya pasti tidak akan jauh. Ibarat pepatah, asam di gunung, garam di laut, dalam kuali ketemu juga. Jadi namanya sayur asam. Ya, itulah yang namanya jodoh. Maka kita sebagai manusia hanya wajib ikhtiar. Semua hakikatnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk pada kesempatan yang berbahagia ini kita hadir bersama-sama, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan
Yang berbahagia calon mempelai. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Acaranya dikasih lancar. Dari mulai prosesi, begitupun ijab kabul dan resepsinya dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan setelah akad nikah nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, dicukupkan rezekinya yang barokah, dan Allah bahagiakan dunia hasanah fil akhirati hasanah. Amin ya rabbal. Saya ceramah gak lama, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ceramah lebih cepat, lebih bagus, gak usah bertele-tele mas. Sebab kalau bertele-tele ke Jakarta beli burung pelatu, lama-lama takut jamaahnya ngantuk. Burung pelatu doyan ular, kalau jamaah ngantuk khawatir pada ngiler. Saya lihat tadi nih udah ada aroma baunya, udah sampai sini nih, udah matang masakannya. Nih kalau udah begini Ustaz gak konsentrasi ceramahnya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pernikahan adalah merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad bagi umatnya yang sudah siap berumah tangga. Yang namanya nih, mohon maaf ibu bapak, kalau kita nyari calon menantu nggak usah tinggi-tinggi banget. Paling tidak 3T aja. Yang pertama takwa Allah, yang kedua tampan, kayak Mas Brian tampan, yang ketiga tajir. Amin. Ya Rabbal, lengkap banget. Allahu Akbar, belegina untung banget. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takwa Allah ini kunci kesuksesan. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan hidup. Yang namanya manusia harus siap menghadapi bermacam-macam ujian, tantangan, permasalahan. Bagi orang yang bertakwa tetap tidak ada kekhawatiran, karena merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ma'i, Allah nadiri, Allah hadiri, Allah syahidi, Allah qaribu minni. Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku, Allah bersamaku, Allah akan menolong aku, sehingga tidak ada rasa takut. Apalagi yang namanya rezeki itu adalah hak Allah. Ibu bapak mohon maaf, pengen gak rezekinya lancar? Pengen? Pengen gak bapak mohon maaf dompetnya selalu ada isinya? Diisi. Bener gak? Ibu di rumah pengen awet berasnya? Gak usah masak. Ke Padang baik ya. Jemaah rahimakumullah, jadilah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu maknanya adalah imtithalu awamirillah wajtanibu nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Atau takwa artinya yang baik diambil, yang buruk dibuang. Cuma jangan salah persepsi, ada jamaah karena tidurnya ngantuk. Takwa artinya yang baik diambil, yang jelek ditaruh. Bawa sendal subhanallah ke masjid, jamaah rahimakumullah, sendal dia mah jelek banget Pak Bu, dibawa ke masjid, yang jelek ditaruh, yang bagus diambil. Punya ustaz, bener pengalaman Pak Bu, saya pulang dari masjid yang baru kagak ada punya saya, ditinggal yang jelek. Mungkin ini waktu ngaji ngantuk kan nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah itu ada 5 huruf. Mudah-mudahan nih sampai jam setengah 12, mudah-mudahan sampai. Amin ya. Ya, nggak lama saya, setengah 12 ini berapa itu, setengah jam lagi. Yang sabar dikit, insya Allah nggak kemana-mana rezeki mah. Ya, saya juga sama lapar mas. Orang saya mau udah niat di rumah kagak sarapan Pak. Benar kan? Ya kata saya nih nggak usah sarapan ya. Biasanya di sana ada lontong, bener mas sayur. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah ada 5 huruf N. Pertama adalah niat. Mas Brian niat karena Allah pernikahannya. Sebab kalau sudah niatnya karena Allah, nanti Allah yang beresin urusannya. Amin ya rabbal. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kenal dengan calon pasangan kita, ya rahimakumullah, lihat
ini calon pasanganku. Kalau aku nikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena cantiknya, karena cantik relatif, ganteng relatif. Ini sekarang mohon maaf nih, usia 25 ganteng-ganteng, udah usia 75 masih tetap berubah. Udah rubah, iya kan? Usia 75 mau udah mulai mata kendur, iya kan? Mata langur, gigi udah pada gugur, rambut uban bertabur, iya kan? Pagi siang kadang batuk berdengkur-dengkur, iya. Terus lagi makan kadang pagi sama bubur campur sayur, iya, itulah namanya udah uzur, iya kan? Memang sudah cukup umur. Iya, makanya hati-hati jemaah rahimakumullah, jangan terlalu kita memandang hanya fisik saja, hanya materi saja. Tapi pandanglah semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku mencintaimu karena Allah. Kan lagunya begitu ya Mas. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Terus nah, kok pada melongo? Ada yang melototin saya. Alhamdulillah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Allahu Akbar, indah rasanya. Kalau cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah tua, tambah usia, tambah luar biasa cintanya sama pasangan. Kenapa? Awalnya cintanya karena Allah. Makanya istri saya bilang begitu, Abi, kita rumah tangga udah 30 tahun ya Abi, perasaan Abi Masya Allah awet muda. Kalau aku lihat, kata istri saya, Abi kalau dilihat dari belakang kayak Bung Karno, amin. Iya. Kalau dari samping kayak Bung Hatta, Abi, amin. Kalau dari depan kayak Bung Usan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan indah kita jalani hadirin. Makanya saya pesan sama calon pengantin juga yang sudah pengantin lama, kalau kita pengen mohon maaf cintanya selalu gitu kan, setia dengan pasangan kita, mohon maaf jangan juga perhitungan nanti Mas Brian sama Mbak Regina ya, kalau emang ada rezekinya dandanin istri kita, dandanin ya kan. Mohon maaf wanita kalau dipakein bedak, Bu, emang fitrahnya wanita mah kudu dandan, benar. Iya, kudu dandan, dibedakin, ya kan, pakai lipstik, pakai eyeshadow, ya kan, masya Allah, pakai bulu mata, ya, cakep aja, betul nggak? Didandanin, makanya mohon maaf saya mau beli bedak buat istri saya nggak tanggung-tanggung, yang harganya, ya semampu saya tentunya, ya, yang harga 750 lah, iya, ya mampunya segitu, mampunya segitu gitu ya, begitu kan. Ada di bawah itu ada yang 500.000 bedak, ada yang 200, ada yang 150, ada yang 50, ada yang goceng, ada goceng, pipa yang dicium ngebul, orang gitu batuk. Ayolah hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, yang namanya nikah itu pertama adalah niat, yang kedua ilmu. Maka sebelum rumah tangga belajarlah sama senior, bagaimana jadi suami yang saleh, bagaimana ya jadi pasangan yang salehah. Allahu Akbar. Kalau suami soleh, istrinya soleha, sama-sama rajin ibadah, Allahu Akbar, indah. Mohon maaf, yang namanya materi, yang namanya uang nomor sekian. Kalau suami istri ya semuanya ibadah, semuanya soleh soleha, nikmat rasanya hidup. Walaupun suami kita gajinya sebulan mohon maaf cuma hanya 50 juta hadirin, yang penting halal daripada 1 juta nggak halal, betul nggak? Betul. Istri soleha nggak banyak menuntut, sehari dikasih sama suami seandainya 300 senyum, amin. Besok berkurang 30 senyum. Jangan kemarin 300 sekarang 30, oh disindir, ya damai, ya ada. Ya damai, dan ada anak. Kata suaminya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kata istrinya, sungguh terpaksa aku terima. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu itu penting. Bagaimana seorang suami memang tugasnya mencari nafkah.
Keluar rumah kita izin dari istrinya, Allahu Akbar. Nanti Mas Pria, kalau setiap mau berangkat ke kantor jangan pernah lupa cium kening istrinya, itu ada barokah. Juga Mbak lagi nanya sama cium itu, Mas Pria, Masya Allah tangannya ada barokah. Benar, karena ada keterangan seorang suami mencium kening istrinya pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itu di Mekah, kalau ibadah haji 20 tahun. Kalau ibadah umroh, mohon maaf, kita nunggu dulu paling tidak 10 hari, 20 hari baru berangkat. Itu pun Masya Allah berjubel tuh mau nyium Hajar Aswad. Di rumah ada Hajar Aswad, Mas Brian cium balik nangka kalau udah halal. Itu Hajar Aswad. Posisi Hajar Aswad di pojok. Iya, makanya istri saya kalau pagi-pagi di pojok. Saya cari mana sih Hajar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dinilai ibadah kalau tahu ilmunya. Bagaimana jemaah rahimakumullah ketika seorang suami memegang tangan istrinya, itu semua berdua itu berguguran dosanya. Berguguran dosanya. Jemaah rahimakumullah, termasuk ibu, Bu. Halo. Ibu nanti kalau malam Jumat, ibu suami baru datang nih ya habis Isya. Ibu biasa kalau malam Jumat baca Quran. Suami habis sholat Isya, ibu baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Suami ngasih kode. Shadaqallahul 'adzim. Begitu enggak? Jangan suami Ar-Rahman sampai selesai. Enggak ngerti juga gini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Istri yang soleha kalau tahu ilmunya Masya Allah luar biasa. Ketika nyiapin yang namanya teh manis, yang namanya makanan sarapan buat suaminya, dinilai ibadah di mata Allah. Coba bayangin dalam keterangan kita begitu tuh. Seorang istri pagi hari nyiapin sarapan buat suaminya, nasi goreng, nyiapin teh manis, ya kan? Bikin kopi, bikin susu 1 gelas, itu pahalanya lebih baik daripada melakukan sholat sunnah 100 rakaat 1 gelas. Buat suami bikinin teh manis. Makanya saya kalau pagi ada 5 gelas. Iya, kata istri, minum bang. Lumayan 500 bang. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Indahnya luar biasa ilmu. Lalu selanjutnya yang namanya nikah adalah ya, ini ilmu kaknya adalah keinginan yang kuat ingin menjadi keluarga yang harmonis. Karena apa? Tujuan kita berumah tangga adalah thalabus syafa'ah, ngarepin punya anak keturunan. Kalau kita punya anak keturunan luar biasa, ada generasi yang akan melanjutkan sejarah hidup kita. Itu diantara tujuan berumah tangga. Makanya orang yang mau rahimakumullah kalau dititipin anak itu ya, luar biasa rezeki. Seorang ulama yang mau rahimakumullah, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, nikmat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama nikmat yang kecil adalah nikmat materi. Itu nikmat kecil hadirin. Rumah, kendaraan, uang kita yang kita simpan di bank, itu ada nikmat yang kecil. Kata Imam Mutawalli As-Sa'rawi. Ada nikmat yang kedua, ada nikmat sehat. Nikmat yang sedang di atas materi. Buat apa kita punya uang tapi kalau kita sakit-sakitan dulu? Ibu bapak mohon maaf di mana punya duit, ya, punya duit nih 100 juta, tapi sakit. Ama nggak punya duit tapi sehat, di mana? Punya duit tapi halo? sehat. Punya duit tapi sehat. Sama saya. Alhamdulillah. Punya duit sehat. Allah Akbar. Mohon maaf. Kita boleh minta sama Allah, Allahumma ya Fatahu ya Razaq, urzuqna ya Allah. Wahai Allah yang membuka rezeki, buka rezeki buat kami ya Allah. Karena rezeki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mustahil kalau kita minta sama Allah. Yang jauh jadi dekat, yang sedikit jadi banyak. Inilah kehebatan doa. Apalagi ditambah tadi, ketika kita belum rumah tangga sendiri, kita minta sama Allah. Ketika kita sudah rumah tangga, bertambah kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang memberikan kekuatan dari doa kita. Maka mohon maaf, saya sering sampaikan ketika taklim kepada para jamaah, wahai bapak-bapak, kesuksesan saat ini yang kau dapat, sesungguhnya di belakang ada yang mendukung daripada doa cepat jadi kabul, yaitu istri yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya sayang banget sama bini, sayang banget.
Saya kalau berangkat kemana-mana mesti saya pulang-pulang ada sesuatu yang dibawa. Ada saya mah. Iya, apalagi yang namanya ustaz, saya mah nggak ngarepin sama cuma enggak, saya mah saya datang ke sini mohon maaf enggak ngarepin enggak, yang penting pengertian. Bawain alhamdulillah, nggak dibawa gimana ke caranya? Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu perlu, maka di dalam doa itu ada berkah. Ketika seorang suami munajat di hadapan Allah, ya Allah, berikan keberkahan dalam rumah tanggaku ya Allah, amin. Ya Allah, kedua-duanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih keturunan yang saleh dan salehah ya Allah, amin, kata istrinya. Mustajab. Kalau suami istri berdoa bersama-sama di hadapan Allah, nggak mungkin Allah nggak penuhi keinginannya. Makanya lihat, orang kalau belum rumah tangga, yang rahimahullah, ketika belum punya rumah, nanti setelah rumah tangga dikasih rumah sama Allah. Saya ngalamin jamaah rahimahullah pengantin baru, itu ngontrak 250, tiketnya setengah. Iya, setengah, enggak satu. Biasa tiket kan 2 ya, dilipat. Ini mas setengah. Bantal 1 sama istri saya, piring 1. Sampai sekarang alhamdulillah saya makan gak pernah beda-beda, piringnya tetap 1, ngirit. Ngirit saya alhamdulillah. Emang sunnahnya kalau makan begitu, sepiring berdua, segelas berdua. Ketika Nabi Muhammad minum, jamaah rahimahullah, Siti Aisyah mencari mana bekas bibir Nabi Muhammad. Jujur, ibu sok begitu nggak kalau suami habis minum kopi dicari bekas bibir suami? Pernah nggak? Borong-borong, ambil tisu, kopi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepiring berdua, tidur bersama, segelas bersama, jalan kemana-mana bersama. Nikmat. Setelah kita niat ingin keluarga, mencapai keluarga yang harmonis, selanjutnya adalah huruf nikah. A adalah amanah. Seorang istri punya suami, ini amanah dari Allah. Suami punya istri, ini juga amanah dari Allah. Jaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, biar kita bareng-bareng berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, surga dunia dan surga akhirat. Amin ya rabbal. Yang terakhir, huruf nikah adalah H, artinya hikmah. Banyak hikmah yang kita dapat dalam pernikahan, subhanallah. Bertambah dewasa, bertambah kita luar biasa rasa syukurnya kepada Allah, rasa sabarnya menghadapi bermacam-macam cerita hidup, tambah tawakalnya yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena baru merasakan segala sesuatu ini, baik ada syukur, ada sabar, ada tawakal, ada ridho ketika kita merasakan di saat kita berumah tangga. Mudah-mudahan ya rahimahumullah, pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mas kuliah kita senantiasa diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang salehah, diangkat derajatnya dunia dan akhirat. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita, acara tasyakur binikmat ini Allah Subhanahu wa taala ridho. Begitupun nanti acara resepsi, ya begitupun resepsi nanti, ya resepsi pernikahan nanti diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kepada sahabat Rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا واهلنا وجيرنا من اهل العلم واهل الخير واهل القران واهل التقوى، ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضلال، انك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد لك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله يا الله برحمتك أرحم الراحمين يا الله. قاضي الحاجات، دافع المحمد، دافع البريات، رافع الدرجات، شافي الأمراض، يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.